Pemerintah memberikan insentif pajak untuk dunia usaha dalam rangka membantu mengurangi beban mereka melewati pandemi COVID-19. Sejumlah insentif pajak yang akan habis tenggat waktunya akan kembali diperpanjang. Perpanjangan insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 berlaku hingga 31 Desember 2021, termasuk insentif pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sejak awal pandemi di tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai macam antisipasi. Salah satunya dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak bagi wajib pajak terdampak. Fakta di lapangan peraturan tersebut terus mengalami perkembangan menyesuaikan kondisi yang terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pengawasan 6 KPP Pratama Pekalongan, Andreas Joko Putranto. Kementerian kami melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PMK.03/2020 yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2020 itu adalah suatu bentuk antisipasi yang sangat cepat dari institusi kami untuk menanggapi kondisi yang ada di lapangan. Jadi ketika pandemi ini muncul, merebak, kami sudah merespon dengan ditetapkannya PMK tersebut. Tentu saja PMK tersebut mengalami perkembangan, karena apa? Ternyata dampak yang saat itu hanya kita perkirakan skopnya kecil ke kalangan usaha tertentu, ternyata meluas. Tidak hanya beberapa lapangan usaha, sektor yang terdampak. Waktu itu hanya sekitar 400-an sektor yang kami masukkan dalam program insentif. Tapi ketika dampaknya sudah demikian luas, kemudian aspirasi dari masyarakat, akhirnya kami mengakomodasi. Nah, kita ubah PMK tersebut menjadi PMK 86. Nah, sampai dengan saat ini, kami merespon lagi bagaimana DJP memberikan perpanjangan pemberian insentif sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, ketentuan tersebut pada awal di bulan Januari, itu 11 Januari, itu ditetapkan PMK 9/PMK 03 tahun 2021. Nah, untuk mengantisipasi lagi perkembangan-perkembangan bagaimana mengatur untuk lebih baiknya antara pemberian insentif dan mekanisme pelaporannya, nah, kami atur lagi, ubah lagi PMK 9 tersebut menjadi PMK 29 tahun 2021. Andreas juga menjelaskan bahwa pemberian insentif perpajakan perlu diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, seperti jasa pendidikan dan juga kesehatan. Banyak sekali sektor yang sebetulnya mendapat fasilitas. Namun pada saat ini di samping sektor-sektor tersebut, prioritas yang kami saat ini fokuskan adalah di bidang pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian ada konstruksi dan juga akomodasi. Pada saat yang sama, Dedi Jailani dan Winarto selaku petugas penyuluh KPP Pratama Pekalongan juga menjelaskan bahwa penyesuaian yang dilakukan pemerintah diantaranya memperpanjang insentif pajak PPh 21, PPh final UMKM, PPh 22 impor, dan PPh 25 hingga akhir tahun. Sementara bagi pelaku usaha yang ingin menggunakan dan memanfaatkan fasilitas insentif ini, tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan. Pemberi kerja atau wajib pajak harus menyampaikan atau mengajukan kembali pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP melalui www.pajak.go.id. Mungkin bisa saya jelaskan terkait insentif apa saja sih yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib pajak. Yang pertama, kita ada PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah atau DTP. Kemudian kita ada penghasilan final UMKM yang ditanggung pemerintah juga. Kemudian ada PPh final padat karya untuk usaha tertentu. Kemudian ada pembebasan pasal 22 impor. Kemudian ada untuk bagi wajib pajak yang menggunakan PPh pasal 25 itu mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25. Dan yang terakhir kita ada pengembalian
pendahuluan PPN. Baik, untuk bisa memanfaatkan insentif pajak di tahun 2021 ini, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan atau permohonan melalui laman kami di djponline.pajak.go.id. Jadi wajib pajak nanti harus mendaftar dulu kalau memang belum punya akun DJP Online, mereka harus mendaftar dulu di djponline.pajak.go.id. Untuk kewajibannya, wajib pajak harus melaporkan laporan realisasi terkait pemanfaatan insentif tadi. Yaya Ahmad, Batik TV melaporkan.